Ketika kita mendengar istilah editorial, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada majalah, koran, atau buku. Pandangan ini tidak salah, namun perlu kita perluas. Secara esensial, editorial berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan informasi, baik itu berupa teks, gambar, tipografi, maupun ilustrasi, dalam sebuah media, agar pesan tersebut tidak sekadar terbaca, tetapi juga dipahami dan mampu memikat perhatian pembaca. Dalam lingkup desain komunikasi visual, kita mengenal istilah desain editorial. Ini bukan sekadar perkara mengatur tata letak atau layout semata. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun narasi visual. Sebuah narasi di mana cerita tidak hanya disampaikan melalui barisan kata, melainkan melalui pilihan tipografi yang ekspresif, komposisi gambar yang strategis, penggunaan ilustrasi yang mendalam, serta struktur halaman yang mengalir. Melalui integrasi elemen-elemen inilah, kita sebenarnya sedang membentuk pengalaman membaca yang utuh dan bermakna bagi audiens. Secara sederhana, desain editorial adalah seni mengatur berbagai elemen seperti teks, gambar, dan tipografi dalam sebuah media terbitan, baik itu versi cetak maupun digital. Tujuannya sangat krusial, yakni agar pembaca dapat mengikuti alur informasi yang disajikan dengan mudah dan intuitif. Untuk memahami konsep ini lebih dalam, mari kita lihat perbandingannya. Jika kita membedah publikasi seperti majalah Tempo, Kompas, atau majalah gaya hidup seperti Dewi, kita akan merasakan pendekatan visual yang sangat berbeda. Tempo tampil dengan karakter yang tegas, penuh kritik, tipografi yang lugas, dan ilustrasi yang satire. Sebaliknya, majalah gaya hidup seperti Dewi justru menonjolkan penggunaan foto berukuran besar, tipografi yang elegan, serta ruang kosong yang luas untuk menciptakan kesan mewah. Perbedaan karakter ini membuktikan bahwa prinsip desain editorial bukan sekadar menata letak, melainkan alat strategis untuk membentuk identitas dan komunikasi yang tepat sasaran. Dalam merancang desain editorial yang efektif, ada beberapa prinsip utama yang wajib kita pegang. Prinsip pertama dan yang paling mendasar adalah sistem grid. Bayangkan grid sebagai kerangka atau tulang punggung tata letak halaman Anda. Jika kita mengibaratkannya seperti papan catur, grid menyediakan kotak-kotak panduan yang membantu kita menempatkan teks serta gambar secara presisi. Tujuan utamanya sederhana namun vital, yakni untuk memastikan tampilan visual yang rapi, konsisten, dan sangat nyaman dipandang mata. Sebagai contoh nyata di Indonesia, Harian Kompas menerapkan sistem grid yang sangat konsisten pada setiap artikel beritanya. Inilah rahasia mengapa, meskipun sebuah halaman penuh dengan banyak teks dan informasi, pembaca tetap tidak merasa bingung dan dapat mengikuti alur berita dengan sangat lancar. Penggunaan sistem grid yang tepat adalah kunci utama dalam menjaga keteraturan dan profesionalisme desain. Selain sistem grid, kita perlu memperhatikan hierarki visual. Hierarki berfungsi sebagai kompas yang menuntun mata pembaca, mana yang harus dilihat terlebih dahulu, mana yang menjadi penekanan utama, dan mana yang bisa dibaca belakangan. Kita mencapainya melalui permainan ukuran huruf, warna, atau kontras yang tajam. Selanjutnya, tipografi memiliki peran ganda sebagai penyampai informasi sekaligus pembangun identitas visual. Pemilihannya harus kontekstual. Misalnya, berita serius biasanya menggunakan font serif yang klasik, sementara gaya modern lebih cocok dengan sans serif yang bersih. Anda bisa menggunakan display font untuk aksen kreatif, namun tetaplah bijak dan jangan berlebihan. Terakhir, gambar dan ilustrasi bukanlah sekadar hiasan, melainkan bagian integral dari narasi visual. Editorial serius sering menggunakan karikatur satir untuk menyampaikan pesan, sedangkan majalah gaya hidup lebih mengandalkan foto mode berkualitas tinggi guna membangun suasana yang aspiratif bagi pembacanya. Prinsip kelima yang sering disalahpahami dalam desain editorial adalah penggunaan ruang kosong atau white space. Banyak orang menganggap area kosong sebagai pemborosan tempat, padahal dalam desain editorial, ruang ini sangat krusial untuk memberi napas pada karya Anda. Lihatlah majalah mode seperti Dewi atau Harper's Bazaar Indonesia. Mereka secara cerdas memanfaatkan ruang kosong untuk menonjolkan keindahan foto mode agar tampil lebih dramatis, bersih, dan elegan. Prinsip terakhir yang tak kalah penting adalah menjaga konsistensi identitas visual. Sebuah media editorial wajib memiliki ciri khas yang kuat agar mudah dikenali oleh audiensnya. Konsistensi ini dapat dibangun melalui pilihan palet warna yang spesifik, gaya ilustrasi yang unik, atau struktur layout yang repetitif. Sebagai contoh, cover majalah Tempo hampir selalu tampil minimalis dengan satu ilustrasi visual utama yang menjadi identitas yang sangat mudah dikenali pembaca.
Sekarang mari kita bedah tantangan nyata yang dihadapi desainer editorial di Indonesia saat ini. Pertama, fenomena peralihan dari media cetak ke digital. Desain editorial kini menuntut fleksibilitas tinggi. Karya harus mampu tampil estetik dan terbaca dengan jelas, baik di layar komputer maupun layar ponsel yang terbatas. Kedua, masalah relevansi budaya. Seringkali kita terinspirasi oleh tren desain global, namun sebagai desainer, kita harus memastikan karya tersebut tetap selaras dengan konteks serta selera audiens lokal. Ketiga, aspek keterbacaan. Perilaku pembaca di era digital cenderung tidak sabar menghadapi teks yang panjang. Desainer diuji untuk mampu mengolah informasi agar lebih ringan, padat, dan mudah dikonsumsi tanpa kehilangan esensi pesan. Terakhir adalah realitas keterbatasan sumber daya. Banyak media tidak memiliki tim produksi yang lengkap, sehingga seringkali seorang desainer harus merangkap peran sebagai fotografer sekaligus ilustrator untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang telah kita bahas, ada beberapa solusi praktis yang bisa Anda pelajari dan terapkan sebagai mahasiswa desain. Pertama, kuasai konsep desain responsif. Pastikan setiap karya editorial yang Anda buat dapat beradaptasi dan tetap nyaman dibaca di berbagai platform, mulai dari media cetak, tablet, hingga layar ponsel. Kedua, libatkan konteks lokal dalam setiap karya. Jangan ragu untuk menggunakan ilustrasi, bahasa visual, atau gaya tipografi yang memiliki kedekatan dengan budaya Indonesia. Misalnya, menggunakan motif batik atau elemen visual khas Nusantara untuk memperkuat tema budaya. Ketiga, optimalkan penggunaan infografis. Teknik ini sangat efektif untuk mengolah data atau artikel panjang agar lebih mudah dicerna dan tidak membebani pembaca. Terakhir, bangunlah kemampuan untuk berkolaborasi lintas bidang. Ingatlah bahwa desain editorial bukanlah kerja satu orang saja. Melatih diri untuk bekerja sama dengan jurnalis, fotografer, ilustrator, hingga ahli teknologi akan membuat hasil karya Anda jauh lebih matang, profesional, dan berdampak luas.